model keperawatan Newman adalah sistem model yang mempelajari tentang relasi individu terhadap stres, bagaimana mereka bereaksi terhadap stres itu, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stresor tersebut. Dalam hal ini kita harus mengkaji individu secara holistik, meliputi aspek fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Dalam penerapan di komunitas, misalnya kita bisa ambil contoh komunitas lansia yang terkena diabetes. Di sini dalam model keperawatan Newman ada garis-garis pertahanan, yaitu garis pertahanan klien atau komunitas, garis pertahanan fleksibel, yaitu intervensi atau pencegahan primer, garis normal atau intervensi atau pencegahan yang sekunder, dan ada juga garis resisten, yaitu intervensi atau pencegahan yang tersier. Dalam hal ini, dalam komunitas lansia yang terkena diabetes, kita bisa melakukan 3 pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah pencegahan yang primer, yaitu pencegahan yang mengurangi individu ini berpapar dengan stresornya. Misalnya dalam hal ini makanan yang manis sebagai stresor, diabetes mellitus ini akan meningkat atau DM-nya akan kumat. Jadi kita harus membatasi individu ini jangan bertemu dengan stresornya, jangan bertemu dengan makanan-makanan yang manis seperti itu. Lalu pencegahan yang sekunder atau yang kedua adalah saat individu ini sudah terkena diabetes mellitus dan mungkin gula darahnya sedang dalam taraf yang tinggi. Nah, kita harus bisa mentreatment, kita harus bisa melakukan treatment bagaimana caranya menurunkan gula darah ini. Misalnya menyuruh lansia ini beraktivitas ringan, atau juga bisa mengatur pola dietnya, dan juga mungkin kalau lansia ini sudah ada luka diabetesnya, kita bisa melakukan perawatan luka dan segala macam. Dan pencegahan yang ketiga yaitu tersier adalah kita ini merehabilitasi atau kita mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut terhadap penderita diabetes mellitus. Misalnya dalam hal ini kita bisa melakukan edukasi pada keluarga supaya keluarga ini bisa mengatur pola makan lansia ini, juga keluarga bisa terus mengaktifkan lansia ini untuk terus bergerak, juga mungkin bisa menjauhkan barang-barang yang bisa melukai sehingga tidak terjadi luka diabetes mellitus dan sebagainya. Inilah model keperawatan dari Betty Newman, yaitu tentang stresor dan individu menghadapi stresor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan teori model keperawatan dari McFarland. Jadi untuk keperawatan komunitas itu merupakan pelayanan keperawatan yang ditujukan kepada masyarakat dengan berfokus pada kelompok yang memiliki resiko tinggi untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan juga peningkatan kesehatan. Nah, untuk community as partner untuk menekankan filosofi dasar perawatan kesehatan primer. Nah, untuk model ini memiliki 4 konsep utama yang merupakan pusat keperawatan, yaitu orang, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Orang sendiri itu merupakan sebuah populasi atau kelompok agregat meliputi lansia, remaja, dan perawat. Lingkungan dianggap sebagai komunitas, kesehatan dianggap sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan sebagai tujuan hidup. Nah, keperawatan dianggap sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan primer untuk mengurangi kemungkinan pertemuan dengan pemicu stres atau memperkuat garis ketahanan. Pencegahan sekunder terjadi setelah stresor melewati garis ketahanan dan menyebabkan reaksi perlu dilakukan deteksi dini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pencegahan tersier bertujuan untuk memulihkan keadaan lebih sehat. Model community as partner memiliki 2 faktor, yaitu fokus pada komunitas sebagai mitra atau partner dan penggunaan proses keperawatan. Fokus pada komunitas ini terdiri dari 8 subsistem yang menjadi sebuah roda penilaian masyarakat.
8 subsistem ini diidentifikasi di sekitar komunitas dan integral dengan komunitas. Di antaranya adalah perumahan, pendidikan, kebakaran dan keselamatan, politik dan pemerintah, kesehatan, komunikasi, ekonomi dan rekreasi. 8 subsistem ini saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh orang-orang yang membentuk komunitas. Inti dari roda penilaian tersebut akan mewakili orang-orang yang membentuk komunitas, yang diantaranya terdapat demografi, populasi, nilai-nilai, kepercayaan, dan sejarah mereka. Nah, komunitas tersebut dikelilingi oleh garis pertahanan normalnya atau tingkat kesehatan yang dicapai oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Garis pertahanan normal ini mencakup tingkat kekebalan yang tinggi, kematian bayi yang rendah atau tingkat pendapatan menengah dan pola coping. Selain itu, di sekitar komunitas terdapat juga garis pertahanan fleksibel yang merupakan zona penyangga yang mewakili tingkat kesehatan dinamis yang dihasilkan dari respon sementara terhadap stresor. Jadi untuk kesimpulannya, komunitas tersebut dikelilingi oleh garis pertahanan normalnya atau tingkat kesehatan yang dicapai oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, garis pertahanan normal ini mencakup tingkat kekebalan yang tinggi, kematian bayi yang rendah atau tingkat pendapatan menengah, dan pola coping. Selain itu, di sekitar komunitas terdapat juga garis pertahanan fleksibel yang merupakan zona penyangga yang mewakili tingkat kesehatan dinamis yang dihasilkan dari respon sementara terhadap stresor itu sendiri. Nah, untuk fokus pada komunitas ini terdiri dari 8 subsistem yang menjadi sebuah roda penilaian masyarakat. 8 subsistem ini diidentifikasi di sekitar komunitas dan integral dengan komunitas. Di antaranya adalah perumahan, pendidikan, kebakaran dan keselamatan, politik dan pemerintah, kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Teori keperawatan komunitas menurut Sister Calista Roy. Yang pertama, biografinya. Sister Calista Roy adalah seorang suster Saint Joseph Carondale, dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Roy mendapat gelar sarjana keperawatan dari tahun 1963 dan gelar Magister dari University of California, Los Angeles pada tahun 1966. Untuk konsep dasar model keperawatan menurut Roy yaitu model keperawatan Roy dikenal dengan model adaptasi, di mana Roy memandang setiap manusia pasti mempunyai potensi untuk dapat beradaptasi terdapat berbagai stimulus baik internal maupun dan eksternal. Roy mengembangkan konsep model keperawatan berdasarkan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama asumsi dari teori sistem, yaitu suatu kesatuan yang dihubungkan karena fungsinya sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling ketergantungan dari setiap bagian-bagian. Sistem terdiri dari proses input, output, kontrol, dan umpan balik. Yang kedua, asumsi dari teori Hilton, perilaku adaptasi adalah berfungsinya stimulus dan derajat adaptasi yang dapat berpengaruh terhadap stimulus vokal, stimulus kontekstual, dan stimulus residual. Yang ketiga, asumsi dari teori humanisme, yaitu konsep Maslow, merupakan manusia sebagai makhluk yang holistik, mempunyai kekuatan yang kreatif. Menurut Roy, humanisme dalam keperawatan adalah keyakinan terhadap kemampuan coping manusia dapat meningkatkan derajat kesehatan. Yaitu selanjutnya, teori adaptasi Calista Roy. Dalam asuhan keperawatan, menurut Roy pada tahun 1984 sebagai penerima asuhan keperawatan, yaitu individual, keluarga, masyarakat yang dipandang sebagai holistik adaptasi sistem. Dalam segala cara aspek merupakan satu kesatuan. Sistem terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, input. Roy mengidentifikasi bahwa input
sebagai stimulus yang merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang dapat menimbulkan respon di mana dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu stimulus vokal, stimulus kontekstual, dan stimulus residual. Yang kedua, kontrol. Proses kontrol seseorang, menurut Roy, mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan komunator yang merupakan subsistem. Subsistem regulator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan pada sistem syaraf, kimia tubuh, dan organ endokrin. Lalu subsistem komunator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan kognitif dan emosi, termasuk di dalamnya mencari bantuan untuk bertahan. Yang ketiga, output dan umpan balik. Output dalam sistem adaptasi ini berupa respon perilaku individu yang dapat dikaji oleh perawat, baik secara objektif maupun subjektif. Yaitu selanjutnya model adaptif Kallista-Roy. Yang pertama, model fungsi fisiologis. Menurut Roy, ada 9 kebutuhan dasar fisiologis yang harus dipenuhi, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu model fungsi fisiologis tingkat dasar yang terdiri dari 5 kebutuhan, dan fungsi fisiologis dengan proses yang kompleks terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, proteksi atau perlindungan, perasaan, cairan elektrolit, neurologis, dan fungsi endokrin. Yang kedua, model konsep diri, berhubungan dengan psikososial dan spiritual manusia. Menurut Roy, model ini terdiri dari the physical self atau gambaran diri, dan personal self, ideal diri, moral, etik, dan spiritual diri. Yang ketiga, model fungsi peran, merupakan pola-pola interaksi sosial seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, ada model interdependen, yaitu interaksi untuk saling memberi dan menerima cinta, perhatian, dan saling menghargai. Lalu yang terakhir, paradigma keperawatan Kallista-Roy. Ada 4 elemen utama dari teori ini. Yang pertama ada manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan. Konsep model Florence Nightingale berfokus pada lingkungan yang diadaptasi dari konsep Murray dan Zentner yang menyatakan bahwa lingkungan dapat mencegah, menekan, dan mendorong suatu penyakit, kecelakaan atau kematian yang merupakan kondisi eksternal dan mempunyai pengaruh yang berdampak pada kehidupan dan perkembangan. Ada 3 jenis lingkungan menurut Florence Nightingale. Yang pertama, fisik, yaitu kebersihan lingkungan berkaitan langsung dengan pencegahan penyakit dan kematian pasien. Aspek lingkungan fisik mempengaruhi lingkungan sosial dan psikologis dari orang. Contohnya, yang pertama adalah tempat tidur pasien harus bersih, ruangan hangat, udara bersih, tidak lembab, bebas dari bau-bauan. Yang kedua, luas. Tinggi penempatan tempat tidur harus memberikan keleluasaan pasien untuk beraktivitas. Tempat tidur harus mendapatkan penerangan yang cukup. Jauh dari kebisingan dan bau-bauan limbah. Yang ketiga, posisi pasien di tempat tidur harus diatur sedemikian rupa supaya mendapatkan ventilasi. Yang kedua, psikologis dapat dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang negatif yang kemudian menyebabkan stres melalui berbagai kegiatan untuk menjaga pikiran aktif, yaitu pekerjaan manual, menarik makanan, lingkungan yang menyenangkan, melibatkan komunikasi dengan orang atau tentang orang dan tentang orang lain. Contoh, 1. Komunikasi dengan pasien jangan dilakukan secara terburu-buru atau terputus-putus dan dikomunikasikan secara terapeutik. Lalu yang kedua, komunikasi tentang pasien yang dilakukan dokter dan keluarganya sebaiknya dilakukan di lingkungan pasien dan kurang baik bila dilakukan di luar lingkungan pasien atau jauh dari pendengaran pasien. Lalu yang ketiga, tidak boleh memberikan harapan yang terlalu muluk, menasehati yang berlebihan tentang kondisi penyakit. Yang ketiga ada lingkungan sosial, yaitu melibatkan mengumpulkan data tentang penyakit dan pencegahan penyakit, meliputi komponen lingkungan fisik, udara bersih, air bersih, drainase yang tepat, terdiri dari orang rumah atau kamar rumah sakit, serta total masyarakat yang mempengaruhi lingkungan khusus pasien. Contoh yang pertama, lingkungan pasien secara menyeluruh tidak hanya meliputi lingkungan rumah atau lingkungan rumah sakit, tetapi juga keseluruhan komunitas yang berpengaruh terhadap lingkungan secara khusus. Situasi dan kondisi yang kondusif
untuk mencapai proses pemulihan. Teori keperawatan Dorothea Orem atau yang sering dikenal Orem. Orem ini mengatakan bahwa fokus utama dari keperawatan yaitu meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan perawatan secara mandiri, perawatan diri secara mandiri. Nah, kemudian teori ini juga mengatakan bahwa perawat ini tidak boleh menjadikan pasien ini sebagai makhluk yang ketergantungan. Nah, teori tersebut yang dikemukakan Orem tadi sering dikenal dengan teori self-care. Kemudian, Orem juga menjelaskan ada 8 macam secara umum perawatan mandiri. Yang pertama itu ada asupan udara, makanan, minuman, kemampuan pasien BAB, BAK, interaksi sosial, istirahat, kemudian keseimbangan dalam beraktivitas, dan ada juga pencegahan resiko pada kehidupan manusia atau keadaan sehat pasien. Konsep utama perawatan diri dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama, sistem dibantu sepenuhnya, yang berarti perawatan diri seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dibantu sepenuhnya oleh perawat ataupun keluarga. Contohnya di keperawatan komunitas yaitu perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan pada pasien stroke dengan kelumpuhan total di mana keluarganya sebagai pemberi asuhan keperawatan bagi anggota keluarga yang sedang sakit. Yang kedua adalah sistem dibantu sebagian. Sistem dibantu sebagian di sini yang artinya perawatan diri pasien bisa terpenuhi secara mandiri. Namun sebagian tidak mampu melakukan secara mandiri, harus dibantu perawat dan keluarga. Seperti pada pasien DM, mereka memerlukan bantuan seperti aktivitas, BAK, BAB, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada Penkes atau pendidikan kesehatan. Di sini sistem dukung secara edukasi, yang artinya mereka yang mampu memenuhi perawatan diri kurang dalam hal pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Contohnya itu seperti memberikan Penkes kepada keluarga tentang pentingnya perawatan dan kebersihan diri. Yang kedua ada memotivasi lansia agar bisa memenuhi perawatan diri secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu pasien jiwa diberikan dukungan. Terima kasih.